Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Fokus Group Discussion. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Fokus Group Discussion hari ini. Saya Nurul Adinda sebagai moderator yang akan memimpin jalannya Fokus Group Discussion pada hari ini. Di sini saya bersama rekan saya, Anissa Putri, selaku notulen pada FGD hari ini. FGD ini akan membahas tentang toleransi di dalam pluralisme agama di Indonesia. FGD ini bersifat tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, serta tidak diperbolehkan menjatuhkan opini orang lain. Sebelum memulai FGD, ada baiknya para peserta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Febrian Safar Rahab dari Prodi Sastra Indonesia. Kenalkan, saya Vicky Hairian, saya dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Rorotul Hasanah Dalimunte dari Prodi Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Alif Revanja Syaputra dari Prodi Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Nataya dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Renovan dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, saya Iqbar dari Prodi Ilmu Komputer. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya mulai FGD ini dengan pertanyaan yang pertama. Menurut saudara-saudari sekalian, bagaimanakah implementasi toleransi dalam kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Saya persilahkan kepada saudara Febrian untuk mengemukakan pendapatnya. Menurut saya, implementasi toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah sangat baik. Akan tetapi, mungkin ada beberapa orang yang masih minim rasa toleransinya kepada umat agama lain yang membuat kerukunan antar umat beragama menjadi tidak baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas pendapatnya, Saudara Febrian. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Saudara Vicky mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menurut saya, dari yang saya lihat, faktanya implementasi berkebebasan beragama di Indonesia belum begitu menggembirakan, yang dimana masih banyak didapati konflik-konflik horizontal di antara masyarakat, baik konflik internal umat Islam maupun konflik antar pemeluk agama. Konflik yang paling hangat yaitu antara pengikut aliran Syiah dan Ahlus Sunnah, serta persekusi terhadap jamaah Ahmadiyah. Sedangkan konflik antar pemeluk agama lebih banyak antara umat Islam dan Kristen. Lalu banyak kasus konflik terjadi hanya dikarenakan adanya problem komunikasi. Misalnya pendirian tempat ibadah dan pelaksanaan ritual keagamaan di suatu tempat yang bisa jadi membuat tidak nyaman masyarakat di sekitar. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya, Saudara Vicky. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Saudari Rodotul mengenai hal tersebut? Terima kasih, moderator. Kalau dari pandangan saya, toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia itu sebenarnya sudah baik. Contohnya seperti yang pernah saya baca di internet, ada seorang pengurus gereja di Jakarta Pusat yang mengubah jadwal misa atau jadwal ibadah mereka di Minggu pagi yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri pada hari itu. Hal ini dilakukan biar supaya orang-orang yang mau sholat Hari Raya, sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal itu bisa parkir di halaman gerejanya. Lalu saya juga pernah menemukan di beberapa waktu, panitia yang bertugas pada perayaan Hari Besar Umat Kristen itu adalah umat Islam. Begitu juga sebaliknya. Jadi emang saling membantu dan saling toleransi ya. Tapi kadang terjadi perpecahan yang penyebabnya itu adalah oknum-oknum pengadu domba yang nggak bertanggung jawab, yang senang, yang pengen lihat dua agama saling menjelekkan dan menjatuhkan. Nah, yang kayak gini sebenarnya yang buat masyarakat beragama di Indonesia itu bisa pecah.
Padahal saling toleransi itu sangat diperlukan ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pendapat saya begitu saja sih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pendapatnya Saudari Raudatul. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Saudara Alif mengenai hal tersebut? Ya, menurut saya sikap toleransi di Indonesia sendiri sudah tergolong cukup baik dan kita sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai umat Muslim kita harus menjaga sikap toleransi antar umat beragama. Kita bisa melakukannya dengan cara saling menghargai satu sama lain atau mengedepankan kesatuan dan kerukunan dalam umat beragama serta jangan sampai terpicu oleh isu-isu politik yang berkaitan dengan agama. Dengan hidup yang saling berdampingan dan saling memiliki rasa kekeluargaan, maka akan tercerminkan sikap asli masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai umat Muslim, marilah kita menjaga sikap toleransi untuk menciptakan suasana yang aman, tentram, tertib, dan nyaman. Karena semboyan di negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka kita harus menerima dan menghargai pendapat untuk kemajuan negara. Itu saja pendapat dari saya balikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Alif. Dari pendapat saudara-saudari sekalian, dapat saya simpulkan bahwa implementasi toleransi terhadap pluralisme agama di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Tetapi memang mungkin masih ada juga sebagian kalangan yang masih minim rasa toleransinya. Oleh karena itu, menurut saudara-saudari sekalian, bagaimana apa yang harus dilakukan agar implementasi toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia bisa berjalan dengan baik? Saya persilahkan kepada Saudari Nataya untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, agar implementasi toleransi dan kerukunan antar umat agama bisa berjalan dengan baik, ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu dengan tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kepada orang lain, menghargai hari besar umat agama lain, menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain, lalu tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain, dan juga tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain, tidak menghina dan merendahkan agama orang lain. Baik, terima kasih, itu saja pendapat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapatnya, Saudari Nataya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Saudara Danovan mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih moderator. Kalau menurut saya yang harus kita lakukan adalah satu, menghormati acara-acara serta sikap dan tutur kata agama lain dan jangan memandang aneh cara ibadah agama lain. Dua, menghargai waktu-waktu khusus yang ada di setiap agama. Tiga, belajar menerima perbedaan yang ada, karena hal tersebut adalah kunci menuju kesatuan yang majemuk. Lalu yang terakhir, kita tidak boleh menjelek-jelekan agama dan kepercayaan orang lain. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Danovan atas pendapatnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Saudara Iqbal mengenai hal tersebut? Yang sudah kita tahu, toleransi akan terwujud jika setiap individu memiliki kesadaran diri masing-masing. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, edukasi mengenai toleransi dan kerukunan harus diajarkan dan diterapkan sejak dini, baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudara Iqbal. Apakah dari saudara-saudari sekalian ada yang ingin menambahkan pendapat? Baik, jika tidak ada, maka FGD hari ini saya akhiri. Selanjutnya, saya serahkan kepada Notulen untuk menyampaikan kesimpulan FGD hari ini. Kepada Anissa Putri, saya persilahkan. Baik, kesimpulannya adalah toleransi di dalam pluralisme agama Indonesia sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan karena tingginya rasa toleransi antar umat beragama di zaman sekarang ini. Orang-orang saling menghargai kebebasan beragama dan saling menghargai keputusan orang lain. Tapi mungkin masih ada sebagian orang yang minim rasa toleransinya dan mungkin kurang menghargai keputusan orang lain.
agar toleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat berjalan dengan baik. Hal yang harus kita lakukan saling menghormati, saling menghargai, dan menerima adanya perbedaan di dunia ini. Dengan begitu pula, kerukunan akan terbentuk dan hidup menjadi lebih damai dan tentram. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Anissa Putri sudah menyampaikan kesimpulan FGD hari ini. Baiklah, sampai di sini kegiatan FGD hari ini. Saya tutup FGD ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Pendapat dari saudara-saudari sekalian sangatlah berguna untuk meningkatkan implementasi toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.